Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan tetap sehat dan tetap semangat, meskipun dalam keadaan yang seperti ini. Nah, saya di sini itu akan menjelaskan tentang pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kan ada pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Ica Mutiara Safa. Saya lahir di Banyuwangi tanggal 12 Juni 1999. Alamat saya di Singojuru, Banyuwangi. Nomor HP saya 085211525985. Nah, di sini materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pengurusan jenazah. Tujuan dari kalian memahami atau mempelajari tentang pengurusan jenazah adalah kalian itu diharapkan mampu menjelaskan kandungan dalil nakli tentang ketentuan syariat Islam dalam mengurus jenazah. Dan yang kedua yaitu nanti kalian itu diharapkan dapat menjelaskan tata cara mengurus jenazah dengan benar. Ya. Yang selanjutnya yaitu pengurusan jenazah. Di sini kan ada 4. Yang pertama itu memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga menyolati jenazah, yang keempat mengubur jenazah. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Nah, yang pertama, memandikan jenazah. Nah, siapa sih jenazah yang wajib dimandikan? Yang pertama yaitu haruslah orang Islam. Yang kedua yaitu harus ada tubuhnya walaupun sedikit. Nah, terus siapa yang berhak memandikan jenazah? Itu jika jenazah laki-laki, jadi yang memandikannya yaitu harus laki-laki juga selain istri dan mahramnya. Yang kedua, jika jenazah perempuan, harus perempuan juga selain suami dan mahramnya. Dan di sini seumpama ada mahram, tapi ada suami dan istrinya. Itu siapa yang berhak? Yaitu yang berhak itu adalah suami atau istri yang lebih berhak memandikan jenazah dibanding mahramnya. Nah, yang selanjutnya tentang tata cara memandikan jenazah. Nah, untuk tata cara memandikan jenazah itu haruslah di tempat yang tertutup. Yang kedua, tempatnya harus lebih tinggi. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang kelima, membersihkan mulut. Yang selanjutnya, menyapu perut mayat. Selanjutnya, mewudukan mayat. Selanjutnya, disunahkan membasuh 3-5 kali. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang tata cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu pasti kita harus niat terlebih dahulu. Siapapun yang akan memandikan jenazah itu harus niat terlebih dahulu. Bagaimana niatnya? Jika jenazah laki-laki, kita akan membaca niat yaitu nawaitu gusla adaan an hadal mayyiti lillahi ta'ala. Jika jenazah perempuan itu diganti dengan mayyitati, yaitu nawaitul gusla adaan hadihil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, yaitu selanjutnya jenazah, maksudnya di sini yaitu tempat yang lebih tinggi. Tempat yang lebih tinggi itu seperti apa? Ini, meletakkan jenazah itu dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Nah, terus jika akan memandikan jenazah itu harus menggunakan sarung tangan. Ya, orang yang akan memandikan jenazah
itu harus menggunakan sarung tangan sebelum memandikannya. Terus selanjutnya itu kita harus mengambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Nah, jenazah yang akan dimandikan itu harus ada kain penutupnya dan digantinya dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Yang selanjutnya yaitu bersihkan gigi. Maksudnya bersihkan mulut itu gini, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, semuanya yang ada di dalam tubuh jenazah itu harus dibersihkan. Seperti kayak celah ketiaknya itu tetap dibersihkan, jari, tangan serta rambut-rambutnya itu dibersihkan. Terus selanjutnya itu angkat kepala jenazah sampai setengah duduk, kemudian tekan perutnya agar kotoran keluar semua. Jadi jenazah itu diangkat kepalanya, jangan sampai duduk tapi setengah duduk itu, kemudian tekan-tekan perutnya itu agar semua kotoran yang ada di dalam jenazah itu keluar semua. Terus yang selanjutnya yaitu siram seluruh tubuh jenazah, diikuti dengan membaca niat memandikan jenazah sampai kotoran yang keluar dari perut tidak ada yang menempel pada tubuh. Selanjutnya itu bersihkan kubul dan duburnya. Kubul itu kan kemaluan depan dan kemaluan belakang jenazah dari kotoran-kotoran yang ada atau yang menempel. Setelah itu siram atau basuh jenazah mulai dari anggota tubuh sebelah kanan, mulai dari kepala, leher, dada, perut, paha hingga kaki paling ujung. Pokoknya semua yang ada di dalam tubuh jenazah itu harus suci, harus sudah dibersihkan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu tentang mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah di sini yaitu kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis jika mayat laki-laki dan 5 lapis jika mayat perempuan. Cara dari mengkafani jenazah yaitu hemparkan kain kafan selembar dan taburi kain kafan dengan kapur barus. Mengkafani orang yang meninggal itu harus sebaik-baiknya. Nah, untuk mengkafani jenazah ini, jika jenazah laki-laki kan 3 lembar, itu apa saja sih 3 lembar? 3 lembar itu yang pertama yaitu bagian terdalamnya, yaitu kain lepas penutup pusar sampai lutut. Yang kedua kain baju yang menutup bahu sampai separuh paha, lebih utama lagi sampai separuh betis sebagai lapisan kedua. Yang ketiga, lapisan terakhir yaitu adalah kain penutup seluruh bagian badan. Jika jenazahnya perempuan kan 5 lapis, itu apa saja 5 lapis itu? Yang pertama yaitu lapisan terdalam, kain basahan yang menutup bagian antara pusar sampai lutut. Yang kedua meliputi kain kerudung dan baju kurung, yaitu kain yang menutup bahu sampai kaki, batas minimalnya itu sampai paha. Yang lapisan terakhir adalah 3 lembar kain sebagai pembungkus yang menutup seluruh badan. Nah, itu tadi tentang tata cara mengkafani jenazah. Ada juga di zaman itu ya, ada jika jenazah ini adalah orang yang ini adalah mengkafani dengan orang yang keadaan normal. Jika keadaan berihram itu beda lagi. Jika laki-laki atau perempuan meninggal ketika berihram, maka bagi mayat laki-laki wajib dibuka kepalanya. Jadi jika ada jenazah meninggalnya sedang berihram, yaitu pas mengkafani itu dibuka kepalanya. Jika perempuan wajib dibuka wajahnya. Langkah terakhir yaitu kita itu harus menyiapkan kapuk kapas itu ya, dan 5 lembar kapuk kapas itu
digunakan untuk berfungsinya itu untuk menutup lubang-lubang pada bagian tubuh yang terlebih dahulu diberi kapur baru sebelum dibungkuskan kafan. Nah, itu tadi penjelasan tentang memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Untuk pertemuan kita selanjutnya yaitu tentang tata cara menyolati jenazah. Dan selanjutnya itu tadi ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.